pendidikan Bank Indonesia ya, ada habis kalian semua itu. Baik, terima kasih Ibu Suryati yang sudah memberikan saya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Masih semangat Bu? Dipaksa semangat ya Bu ya? Ya, dipaksa semangat ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Baik, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa fi darajat tujibu da'wat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati khususnya orang tua kita bersama Ibu Kuswini Mariati MPD dan juga seluruh staf dari Universitas yang kedua, pemandu acara dan juga sahabat saya yang di pojok sana yang mengatur kamera pada kesempatan hari ini ya. Dan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bisa menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Pagi atau siang? Siang ya? Iya pagi. Semangatnya pagi, waktunya siang. Masih mau mendengarkan apa yang akan saya sampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, khususnya budaya positif yang saya pribadi dapatkan ketika mengikuti kegiatan calon guru putra yang dapat Bapak Ibu semuanya terapkan baik di sekolah maupun di rumah kepada anak-anak semua atau kepada anak kita yang berada di rumah.
mana ada sebuah paradigma bahwa pendidikan sekarang itu harus berbeda bagaimana kita dididik oleh orang tua kita zaman dulu. Kalau orang tua kita zaman dulu itu penuh mendidik kita dengan kedisiplinan, yang katanya kedisiplinan, tapi notabene kedisiplinan itu lagi-lagi mengukur kepada kekuatan fisik sama orang tua dan bagaimana paradigma pendidikan yang harus kita terapkan di zaman now, di zaman 5.0 gitu ya, 5.0 seperti sekarang ini. Ini harus ada korelasi antara sekolah, kemudian orang tua murid, wali kelas dan orang tua murid, komite sekolah dan juga orang tua sekolah dan komite sekolah dengan wali kelas, komite sekolah dengan guru. Jadi harus match semuanya, biar tidak ada dusta di antara kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sengaja Bapak Ibu semuanya dikumpulkan di sini. Tujuannya adalah agar ketika saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, kita semua bisa satu visi, bisa satu misi, bisa satu tujuan dan mendapatkan goal. Apa sih keinginan kita selaku orang tua? Apa sih keinginan kita selaku guru? Apa sih keinginan sekolah sebagai institusi dan instansi yang harus dimiliki oleh seorang anak? Kalau pertemuan yang lalu kita sudah berbicara masalah visi dan misi sekolah, gitu ya, betul ya? Visi dan misi sekolah. Di sana ada kalimat tumpang yang harus ibu semua isi. Ada salah satu di antaranya apa yang kita inginkan dari anak kita, kan gitu ya? Ada jawabannya menjadi anak yang cerdas. Ada juga yang menjawab ingin menjadi anak yang saleh dan salehah. Ada yang menjawab berbakti pada orang tua, bangsa, nusa dan bangsa dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat tumpang seperti ini adalah kalimat-kalimat positif yang harus kita kembangkan. Bukan hanya guru di sekolah, bukan hanya siswa ketika dia belajar di sekolah, tapi kita juga sebagai orang tua ketika kita berada di rumah. Jadi kalau sekolah di sini melalui dewan gurunya sudah menyampaikan kalimat-kalimat positif kepada sang anak, kepada buah hati Bapak Ibu semuanya, pun sama selaku orang tua kita harus mempertahankan kalimat positif yang sudah disampaikan di sekolah tempat anak kita belajar. Biar apa? Biar mix. Jangan ketika setelah sudah program budaya positif seperti ini, kemudian dikotori lagi di rumah karena ketidakpahaman kita selaku orang tua, ketidakpahaman kita sebagai pemahaman tentang paradigma baru di pendidikan sekarang ini, akhirnya nggak matching. Contoh kecil, Jumat kemarin di sekolah kita ada kegiatan apa Bapak Ibu masih ingat? Jumat kemarin senang bersama ya. Kok tegang banget ya kayak ujian? Katanya aja untuk ini bukan lagi ujian, tenang aja. Saya senang menyebarkan pengalaman dan penerapan. Kesannya saya serius banget ya, Bu ya. Jadi hari Jumat kemarin kita ada kegiatan senam bersama ya. Senam bersama. Sebelumnya? Nah, sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi? Ingat nggak? Lupa ya? Karena bukan kita ya. Kerja bakti ya. Ya. Apa Jumat Besi? Artinya apa? Ini adalah budaya positif yang disampaikan sekolah yang notabene kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu, jadi ya, pembelajaran itu tidak harus di kelas. Pembelajaran itu tidak harus di kelas. Jadi ketika guru sekolah dengan programnya mendidik dan menuntut anak-anak kita di sekolah ini, tidak harus selalu di kelas. Berbeda dengan kita dulu mungkin yang memang harus belajarnya itu di kelas, buka halaman sekian, baca, kerjakan. Kerjakan yang mana Pak? Bagian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, semuanya kita kerjain. Tujuannya adalah satu, agar jam pelajaran itu cepat bel dan cepat selesai. Gitu ya. Kalau sekarang itu tidak seperti itu lagi. Jadi
dengan program P5 dulu ya. Pancasila pokoknya gini-gini namanya Pancasila. Program pengembangan profil pelajar Pancasila. Dengan P5 ini maka menuntut kepada seorang guru, baik itu yang CGP ataupun bukan, itu harus bisa mempertahankan karakter siswa yang sudah dimiliki dari rumah. Dituntut agar apa? Agar yang sudah baik menjadi lebih baik. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun di hari Jumat itu kebiasaan di sekolah kita itu banyak kegiatan-kegiatan pembentukan karakter, ini harus match antara sekolah, siswa, dan orang tua. Akhirnya kemarin ada sebuah pertanyaan dari orang tua, kenapa sih kalau hari Jumat anak-anak digabung terus? Nah ini jawabannya gimana betul? Ada pertanyaan dari orang tua, kenapa sih kalau hari Jumat anak-anak kegiatannya digabung terus dari mulai kelas 1 sampai kelas 6? Gimana Bu? Gak usah takut salah Bu, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah di sini. Ini pendapat aja. Waktunya sempit hari Jumat, Jumatan. Jadi memang harus digabung. Ada lagi Bu? Waktunya sempit. Agar tercover semua waktu. Lagi Bu? Ya, ada kebersamaan Pak. Kebersamaan, ya. Kebersamaan. Lagi Bu? Ya, badannya penuh-penuhnya. Ada lagi? Ini bukan lagi ujian ya Bu ya, jadi nggak usah download atau browsing-browsing, nggak usah. Jangan jadi kepala kita boleh. Boleh sambil makan, boleh sambil minum, nggak apa-apa. Ya. Kita sepakat ini 3 saja dulu. 3 saja dulu ya Bu ya. Kita sepakat 3 saja dulu. Kenapa sih harus antara guru, siswa, orang tua, program, dan juga kepada orang tua? Padahal sudah diinfokan pada awal pembelajaran bahwa sekolah kita itu ya, setiap hari Jumatnya itu bukan hanya setiap hari Jumat sebenarnya. Di setiap harinya, mulai Senin sampai Jumat kan gitu ya. Mulai Senin sampai Jumat itu ada kebiasaan pagi 30 menit awal ketika anak masuk ke gerbang sekolah, kemudian waktu menunjukkan jam 6:55, bel kemudian berbunyi, anak-anak berkumpul di lapangan melakukan berbagai macam kebiasaan. Kalau Senin apa? Acara pasti ya. Kalau Selasa kesenian ya. Kesenian kita yang kita usung di sini adalah angklung ya. Kemarin sampai kita ke Solo muncul ya. Kemudian hari Rabu Pramuka. Kemudian Kamis literasi ya. Kemudian Jumat. Nah, di Jumat inilah yang akhirnya memang banyak kegiatan pembiasaan yang memang bergiliran. Ada sholat duha, kemudian olahraga, setiap minggunya kan berganti. Kemudian lagi karena sekarang kita sudah sekolah SLA, maka ada kursi, kemudian lagi ada kegiatan-kegiatan PHBI atau PHBN yang memang hanya bisa dilakukan misalnya di hari Jumat, karena hari Jumat di sekolah kita sebagai pembelajaran
sepakati. Ya, kita sepakati dan ini harus tersampaikan dan terinfokan dan menjadi visi sekolah dan menjadi pemahaman dari orang tua murid agar bahwa pendidikan di zaman 4.0 atau 5.0 zaman sekarang ini tidak melulu di dalam ruangan, tapi bisa juga dilakukan di ruangan. Pembiasaan-pembiasaan inilah, pembiasaan-pembiasaan pembentukan karakter inilah yang menjadi budaya positif sekolah yang harus kita kembangkan dan didukung oleh orang tua murid sebagai stakeholder. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini harus disampaikan agar apa? Agar ketika terjadi pola pikir yang berbeda, kita bisa menepis dengan bersama-sama. Gitu ya. Jadi nggak baperan. Kalau zaman sekarang itu banyak orang tua yang udah pusing baperan. Ngeselin kan ibu ya? Sudah bikin pusing baperan lagi, gitu kan? Nah, kalau kita berpikirnya cerdas, kalau kita berpikirnya positif, maka sebenarnya tidak ada yang tidak bernilai, tidak ada yang tidak menjadi proses pembelajaran di sekolah tempat anak kita ini belajar. Semuanya mengalami proses pembelajaran. Kemudian tujuannya apa sih selain kita memahami materi tentang budaya positif ini? Nah, ini yang tadi saya panjang lebar sampaikan, bahwa konsep inti budaya positif di sekolah itu bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Betul ya? Kelihatan bu? Kelihatan tapi nggak baca. Konsep inti budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma positif. Seperti kita ketahui, paradigma itu adalah pola pikir kita ya, pola pikir manusia terhadap pembelajaran atau pendidikan zaman dulu dengan pendidikan zaman sekarang. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Apakah harusnya memang harus pakai topi, pedasi, ya, pakai gesper, kemudian sepatunya harus hitam? Ya. Apakah itu maksudnya disiplin? Disiplin itu sebenarnya hal-hal yang seperti apa sih? Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harus dituntun oleh seorang guru dan sebagai orang tua. Kenapa? Kalau dalam bahasa agamanya itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu sudah ada bawaannya, sudah ada fitrahnya. Nanti setelah materi ini akan ada yang disebut dengan materi tentang kecerdasan manusia. Jadi anak ibu itu, kalau ibu pengennya dia cerdas matematika, kita lihat dulu. Karena yang namanya kecerdasan seorang manusia ada yang disebut dengan multiple intelligence. Kecerdasan orang yang berbeda-beda. Ada kalanya nanti anak ibu ini ternyata ibu jago matematika. Harapannya tentu sama dong. Pengen anak jago matematika biar masuk SMA negeri tentunya. SMA negeri juga. Kuliah juga nanti bisa di UI atau dan sebagainya. Tapi ada kalanya impian kita itu justru berbeda dari kenyataannya. Ternyata anak kita matematikanya ya ada nilainya ya Bu ya, ada nilainya, tapi tidak seperti kita, gitu ya. Kenapa? Itu kan ada pertanyaan. Itu kenapa? Ternyata nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita lihat bisa jadi, ya bisa jadi faktor gap. Bisa jadi ibunya jago matematika, ayahnya biasa-biasa aja, berpengaruh kan? Nah faktor gap inilah yang akhirnya mempengaruhi si anak tadi. Kita mempengaruhi si anak tadi, kita lihat dia cerdasnya di mana. Tidak bisa dipungkiri Bu, bisa jadi anak kita jagonya di futsal, anak kita jagonya di karate, anak kita jagonya di hafalan. Dan itulah yang harus dituntun bagi seorang guru dan sebagai orang tua adalah apa? Agar nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di anak itu bisa berkembang terus. Jadi kalau gurunya sudah paham itu, muridnya sudah
di briefing dan sudah paham seperti itu, kemudian orang tua juga sudah ngerti, akhirnya dia jadi matching. Halo, ibu, kayaknya mukanya muka pusing nih. Muka pusing atau muka ngerti? Ya. Kita speaking dulu kali. Salah, ya. Jadi gitu ya, kalau orang tuanya sudah paham, gurunya sudah paham, orang tua sudah paham, anaknya juga sudah di briefing, sudah dikasih tahu bahwa kamu tuh jagonya di angklung, di kesenian, kamu tuh jagonya di karate, kamu tuh jagonya di futsal, kamu tuh jagonya di apa? Di komite kemarin posida, gitu ya. Itu kalau misalnya kita tuntut, nggak menutup kemungkinan dia bisa berhasil di sana, karena nggak semua anak kita harus menjadi jempol, kan gitu ya, jari aja 5. Kenapa bisa enak dipandang mata? Allah sudah adil sama kita. Nggak semuanya jadi jempol. Kalau semuanya jadi jempol, pura-pura ninja namanya. Jadi begini. Maka jari kita ada 5, beda-beda. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan juga ada jari kelingking. Fungsinya pun beda-beda. Kalau jempol kan, waduh, mantap nak. Udah pokoknya kalau dikasih begini, oke. Tapi kalau begini kan kebalikannya. Ya. Kemudian telunjuk juga sama, fungsinya beda. Di mana? Sana. Jadi tengah, kalau anak muda beda lagi ya. Ibu-ibu juga kadang-kadang suka kayak juga ya. Mulai kesel banget, ya. Atau begini, sorry tuh, ya. Bisa juga sih dipakai gitu ya. Kemudian jadi manis, ya fungsinya udah tau lah, buat cincin, gitu ya, manis. Kelingking. Ini kan umpamanya ini anak bontot kecil, tapi kalau nggak ada kan dicari ibu. Kelingking kalau dijepit, sakitnya luar biasa. Anak bontot ini seperti anak kelingking. Anak pertama seperti jempol. Maka perlakuan kita terhadap anak ini harus berbeda. Kenapa? Karena dia dilahirkan dari lubang yang sama, tapi kecerdasannya pasti ada berbeda. Setuju nggak? Kelihatan. Ibu anaknya berapa? 2, sama. Alhamdulillah sama, alhamdulillah berbeda. Beda ya. Ada yang dari makan. Ada yang pertama doyannya daging doang gitu ya. Kalau yang kedua apa aja masuk. Betul ya? Anak saya pun sama. Yang pertama daging doang dia makannya. Sayur-sayur itu enggak. Tapi kalau yang kedua, kayak ayahnya apa aja masuk. Ya. Kecuali yang gasi, kalau gasi nggak masuk ya. Nah ini nilai-nilai dibandingkan. Ini yang harus kita pertahankan. Ini butuh proses. Kenapa? Karena yang namanya manusia ada kesabaran. Betul ya Bu ya? Ibu anak sendiri di rumah, kita di sekolah anak berapa lain? Ya, ibu anak sendiri aja udah kesel banget. Apalagi kita sebagai guru anak berapa lain? Makanya jangan coba-coba jadi guru kalau memang kita tidak mampu. Ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa aja? Nggak usah dipikirin. Jawab aja, makan. Kalau tadi pakaian. Ini enggak. Shopping itu enggak. Jelas. Terus giling-giling gitu. Perlu Bu? Giling-giling gitu perlu ya? Perlu. Jangan sampai gini. Itu kan outing kelas itu sunat. Kayak benar. Kenapa? Sebab Rasul saja gitu. Rasul saja Isra dan Mi'raj. Agar apa? Allah membuka mata Nabi. Allah meminta dipakai pikirannya bahwa alam semesta ini besar. Apalagi aku yang maha besar. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan kegiatan outing kelas itu buang-buang duit, bla 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 dan sebagainya, ya berarti memang dia tidak mau anaknya menjadi orang besar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini bukan intimidasi juga. Tapi
ini saya hanya mencoba kita membuka paradigma baru kita. Udahlah, biarin ibu nggak pernah keluar di kelas di kelas. Dulu saya waktu sekarang mah jangan buat anak jangan coba. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol dulu. Nah ini ada keyakinan kelas. Kalau dulu kita menyebutnya sebagai peraturan, tata tertib. Pernah ingat tuh masih belajar dulu di SMA. Aku masih sekolah satu SMA. Lagunya kan gitu ya. Ada aturan di kelas. Kira-kira apa bu? Ya aturan dari SMA yang sekarang masih minus. Lupa. Kenapa ibu bisa lupa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Aturan. Peraturan tata tertib sekolah yang dulu pernah kita SMA, sekarang lupa. Kenapa? Itu sekolah ya. Tapi di kelas ibu-ibu semua, kan beda-beda kelas dulu nih. Di kelas ibu-ibu semua, tata tertib kelas itu yang ingat sampai sekarang. Ada nggak? Peraturannya nggak boleh pacaran dalam kelas. Di luar. Kenapa lupa? Karena aturan ini yang buat bukan kita, bukan siswa, bukan peserta didik. Siapa yang buat? Pak Guru. Ya bu ya, Bu Guru. Tapi kalau saya tanya siapa waktu SMA, Pak Guru atau Bu Guru yang paling gila? Masih ingat bu? Bu Guru. Masih ingat ya bu ya? Cuman nggak mau nyebut aja. Kenapa? Dosa. Masih ingat? Ya. Nah, peraturan kelas atau aturan kelas dalam paradigma pemikiran baru pendidikan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah keyakinan kelas. Kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Karena kalau peraturan atau tata tertib itu kebanyakan yang membuat itu guru. Maunya guru kalau di rumah, maunya mama sama maunya ayah. Sholat tepat waktu, belajar, main handphone hanya Sabtu Minggu saja, makan apa adanya atau ada apanya. Gak boleh gadget sembarangan. Itu kan maunya kita semua. Dan sekarang kalau anak kita digituin, dia akan taat sama aturan atau mau menabrak aturan itu. Kebanyakan ditabrak gitu ya. Nah, keyakinan kelas yang membuat adalah peserta diri sendiri. Tujuannya apa? Dia sampai akhir hayat dia tetap ingat dengan aturan yang keyakinan kelas yang dia buat sendiri. Contoh, kenapa sih ibu? Kenapa sih kita kalau lampu merah harus berhenti? Itu bagian dari peraturan atau keyakinan? Tapi masih ada yang nabrak, masih nyapa nerobos gitu ya, nerobos lampu merah. Kenapa? Karena dia tidak berdasarkan keyakinannya. Tapi kalau dia sudah berdasarkan keyakinannya, kalau orang takutnya sama peraturan, takutnya sama tata tertib, dia akan berpikir lampu merah, nggak ada polisi. Akhirnya dia akan takut dengan polisinya, bukan aturannya. Tapi kalau dia yakin, keyakinan dia, lampu merah, dia berhenti. Ada polisi, nggak ada polisi, hujan badai, masih ada berhenti. Kenapa? Karena ketika dia menerobos lampu merah itu akan berbagai macam kejadian yang di depannya tidak kita tahu. Dulu waktu masih muda, kita punya aturan ya, kita punya keyakinan, kita punya keyakinan. Apalagi kalau yang perempuan, apa keyakinan yang paling dasar? Jangan pernah mau dipegang sama cowok. Iya ya.
keyakinan itu akan berubah dengan kasih sayang. Orang perempuan ketika dia sudah jatuh cinta sama seorang laki-laki, nggak usah ditanya, kamu cinta, bukti cinta kamu apa? Nggak usah ditanya. Ya bukan betul ya? Iya, nggak usah ditanya. Kadang-kadang laki-laki juga mau dijebak aja sih. Ini apa? Makanya saya nggak mau sama laki-laki gitu. Nah ini keyakinan Mbak. Ya. Nah terakhir baru segitiga restitusi. Apa yang segitiga restitusi adalah penanganan siswa ketika menemukan masalah baik di sekolah, di jalan maupun di rumah. Nah, kita belajar dulu. Masih ada 50 slide lagi. Belajar dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berdasarkan dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Different kalau bahasa Inggris apa? Beda ya. Tapi kalau pengertian di sini different itu tentu beda. Sehingga saya belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi model untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi diferensiasi di sini adalah seorang guru, orang tua harus memahami karakter anak yang 5 tadi. Ada kalanya anak-anak yang top banget. Gimana? Kak, kalau mau nggak? Oke mah, ada anak yang gitu. Ada lagi anak kita di rumah, kalau ada 5 ya. Kalau ada 5 nih ya. Gimana kalau mau nggak? Ke sana? Nggak mau, sana aja. Ada anak yang ngatur-ngatur. Ya, ada ya. Ada anak yang pokoknya gak boleh disentuh sedikit. Kalau nggak anaknya yang marah, emak bapaknya marah. Ada anak yang sweet banget, kayak manis, ya Bu ya, manis ya. Ada anak yang itu tadi, walaupun dia kecil, tapi dia ngangenin. Ada anak yang seperti itu. Ya. Nah yang 5 ini seorang guru, seorang orang tua harus memahami betul karakter si anak ini. Jadi ada kalanya ketika kita dalam pembuatan soal, penilaian, tidak akan pernah bisa sama. Apalagi saya guru agama, tidak akan pernah bisa sama. Anak harus hafal surat Al-Falaq. Bagi yang IQ-nya di atas rata-rata, kecil. Tapi bagi anak yang kedai ciki, nggak bisa diam Bu. Bisa nggak Bu? Anak kamu dulu nah ya, baca. Tahu. Maka pembelajaran diferensiasi ini harus diterapkan dalam dunia paradigma pembelajaran agama. Di rumah pun sama, gak bisa kita sama anak. Lihat kakak kamu, ingat kalimat lihat kakak kamu. Ibu emang mau di label. Di label itu artinya dibanding-bandingkan. Jokowi aja nggak mau dibanding-bandingkan. Ya kan Bu? Ya, terus tidak melabel seorang anak. Kenapa? Karena biasanya melabel anak itu yang akan membuat mentalnya jadi udah kakak aja mah, cuma nggak bisa. Awas. Pernah Bu melabel? Sering ya? Sering biar terima kasih itu Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya melabelnya itu tidak seperti kita membandingkan. Apakah nanti kita posisinya sebagai teman, apakah sebagai manajer, apakah kita nanti posisinya sebagai pendukung, nanti dijelaskan. Ya Bu ya. Nah, diferensiasi. Maka dalam pembuatan soal, penilaian dan sebagainya itu harus berbeda. Dan ada kalanya gini Bu, bisa jadi anak yang biasa, yang normal, IQ-nya biasa di atas rata-rata, dia dapat nilainya itu 90. Tapi anak yang kita sebutlah punya kekurangan atau ABK dan sebagainya, kok sama 90? Ibu terima nggak? Ketika ada seorang guru yang ngasih yang normal 90, ada anak yang kita lihat dia ABK dikasih 90 juga, ibu bisa terima nggak? Harus kita sadari di sini ya. Bisa jadi poin atau nilai 90 yang diberikan kepada sang anak itu
yang dua tadi berbeda itu bisa jadi 90-nya yang paling karena kita yang normal memang sudah kapasitas seperti itu. 90 karena KPK memang sudah menunjukkan bahwa pembentukan kebiasaan dia memang sudah seperti itu. Tapi 90-nya itu beda. Ini mah 90 yang luar biasa. Dipahami Bu ya? Ada kalanya dulu juga tidak ada hal-hal yang ketika penilaian itu yang tidak tersampaikan ke orang tua. Kenapa? Karena berdasarkan keseharian si anak yang akhirnya orang tua di rumah nggak bisa terima. Masa orang tua disamain sama ini gitu ya? Padahal bukan itu. Jadi ya, kalau dalam bahasa dulu itu disebutnya ada 90 plus, ada 90 min gitulah bahasanya. Nah kemudian ini miskonsepsi tentang credit control. Nah lihat, kenapa kita biasa label? Kebanyakan kita melabel anak karena kita pengennya murid itu gampang kita kontrol. Sementara yang namanya seorang murid itu dia punya namanya golden age gitu. Dunianya anak ya dunia bermain. Mau dipaksa gimana juga, anak itu paling bisa fokus. Ibu sekarang dengerin saya, bisa fokusnya berapa menit? Paling jauh itu 15 menit. Selebihnya itu sudah mau pada aja dah. Bilangin ngantuk gitu ya. Apalagi anak-anak gitu ya. Maka dibutuhkan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pendekatan-pendekatan baru agar apa? Agar anak yang pertama adalah senang dulu, bahagia dulu. Bahkan tadi itu nanya Bu, asal Ibu tahu, ketika saya ngajar di kelas 5, saya buat mereka membuat kaligrafi itu. Kelas 6 dia sama kaligrafi. Selesai untuk kaligrafi, oke anak-anak selesai atau tidak? Belum selesai Pak, oke lanjutkan lagi untuk dia. Ada anak yang nanya saya, Pak, hari ini kita belajar apa? Karena dia nggak kerasa bahwa sebenarnya dunia mereka itu belajar sambil bermain, dia senang dulu. Akhirnya alhamdulillah Bu, saya baru 1 tahun setengah, 1 tahun berjalan sini. Anak-anak ketemu sama saya itu, have fun. Ayo, kenapa? Cintailah guru minum Yakult tiap hari. Itu khusus ya Bu. Nah itu masuk penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter. Ini kadang-kadang kita suka menghias. Waduh, kalau bikin yang di mana sih? Itu kan waduh sebenarnya, gitu ya. Bahasa-bahasa kias seperti itu yang akhirnya kadang-kadang anak jadi gak enak sama kita. Sebenarnya bahasa kias ini diterapin juga di media TV sih sebenarnya. Akhirnya anak-anak jadi terpengaruh juga. Contohnya gimana? Contohnya gitu. Bapak kamu tukang kopi ya? Kok tahu? Itu kan kias sebenarnya. Soalnya kamu beli itu tapi manis. Itu kan kias. Tapi ini akan membuat rasa bersalah pada si murid. Kemudian bahwa orang dewasa berhak makan. Karena kenapa? Ibu. Orang dewasa itu punya 2 pasar. Guru, orang dewasa, bos, pimpinan, direktur, direksi, manajer, punya 2 pasar. Pasal pertama, seorang pimpinan tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau pimpinan salah, ya pasal pertama. Kan sama aja berarti kan? Begitu juga sebaliknya kita di rumah. Mama pernah salah. Kalau mama salah, lihat pasal pertama. Baik lagi, nah kalau salah masih. Sementara kita adalah manusia, mustahil kita nggak buat salah. Yang lupa ketika kita sudah berbuat salah apa? Bu, yang lupa orang dewasa, yang lupa kalau sudah berbuat salah, minta maaf. Emang menurunkan derajat kita kalau sampai kita minta maaf sama anak-anak atau sama anak kita sendiri. Kadang-kadang
Parah banget bilanginnya baper. Ketemu. Karena gue kan, anak siapa? Dalam hati kan begini kan. Kalau ada gue kan, kata anaknya, kesel banget. Kita udah ganti mama nih. Ya, nah ini kenapa? Karena kita malas minta maaf dan malas mengucapkan terima kasih. Nah, lebih pusing lagi. Lebih pusing lagi. Saya ada contohnya ini. Kenapa? Karena ternyata tidak mudah menjadi seorang guru. Kenapa? Karena tidak mudah menjadi seorang sebagai orang tua. Kenapa? Kita harus belajar. Makanya kita harus belajar terus. Sebagai ibu harus belajar terus. Sebagai orang tua juga harus belajar terus. Tidak serta-merta ketika kita jadi orang tua bahwa kita menjadi orang tua yang perfect, ya, bisa. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada dua bu, ya, stimulus rangsangan, respon tentang dunia. Ini pemikiran yang biasa. Kemudian pemikiran barunya teori kontrol tentang dunia. Ya. Kadang ada kalanya ketika kita mempunyai kebutuhan atau realitas, siapa sih yang nggak butuh duit? Kan gitu kan? Cuma lihat aja deh, kalau gue punya suami, punya ada yang kaya, realistis lah. Kenapa? Karena uang itu segalanya, bahasanya gitu. Terus kita sepakati itu. Tapi ada juga sebagian kita yang nggak begitu banget. Kenapa? Kebutuhan kita berbeda. Dan selamanya orang yang banyak uang bisa dipertenang. Benar nggak? Benar nggak bu? Iya. Saking gaya tenangnya apa? Shopping. Gak berhenti. Kita nggak punya uang, enak siang tidur. Ya kalau punya uang pasti untuk shopping juga sih. Tapi karena punya uang gak tidur, gitu kan? Dan jadi orang kaya juga gak enak banget. Enakan jadi orang yang cukup kayak kita biasa-biasa aja. Kenapa? Jadi orang kaya itu semua terkontrol. Makan pagi gak boleh nasi uduk. Ngemil jangan yang manis-manis. Benar. Makan siang jam 12 karbonnya kendali, banyakin makan serat, bukan sebagainya. Ngemil kurangi, makan malamnya itu di bawah jam 7. Gitu kan? Tapi kalau orang yang biasa kayak kita, pagi nasi uduk. Jam 9 sama ya. Jam 12 makan siang. Jam setengah 1 gas soda. Jadi sebenarnya yang kaya siapa? Ya, ini paradigma. Jadi ada kalanya orang yang terlalu siapa sih yang nggak butuh sama uang? Tapi ada kalanya orang yang berpikir, ya iyalah, dia kebutuhannya banyak, ya uangnya banyak. Kemudian kita sedikit, ya udah segini. Yang penting kita jadi orang yang pas, lihat. Ketika mau ngobrol pas banget, habis megang uang. Ketika mau belanja pas banget, suami ngasih uang lebih, gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Pusing? Pusing? Atau lanjut aja? Biar kita selesai gitu ya. Sebenarnya apa sih yang ngomongin sampai ini kan? Kalau saya berbagi pengalaman aja. Pada intinya bahwa yang sudah sukses mendidik anak adalah ibu-ibu semuanya. Ya, yang sudah sukses. Kalau saya cuma mengulang saja bahwa paradigma baru ke depan anak kita harus seperti apa? Ada satu konsep yang akan saya tularkan kepada ibu-ibu semua. Nah, ini adalah disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya tentang belajar, bukannya apa?
Kalau persepsi kita kan disiplin itu harus apa gimana sih? Teratur, apalagi tepat waktu, apalagi nggak boleh keluar dari rule atau aturan yang jelas gitu ya. Siapa lagi? Pokoknya kalau gas sepatunya hitam, distract gitu ya, distract. Ternyata disiplin sendiri itu artinya adalah ajar. Sementara disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang terbentuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa imbalan penghargaan dibuat ancaman atau hukuman. Tanpa ancaman hukuman. Yang terjadi sekarang itu kadang-kadang kita masih tetap mengancam dan menghukum. Nah, sementara dalam ada kalimat segitiga restitusi itu tidak ada lagi di sekolah maupun di rumah ancaman atau hukuman. Gimana ceritanya? Nah, perhatikan ini ya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kenapa? Karena kita bineka tunggal ika. Ada di sini profil pelajar Pancasila. Itu nilai kebajikan institusinya. Kebajikannya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Kan itu ya. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis gitu. Ini profil Pancasilanya. Ada lagi menurut Ibu Primariers Program PYP toleransi. Ada kalimat toleransinya. Kenapa? Karena Indonesia sendiri adalah negara yang heterogen. Ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, semua bergabung. Di sekolah kita juga sama. Di lingkungan dan di masyarakat kita juga sama. Integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, integritas dan sebagainya. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, Brigade Foundation. Apa diantaranya? Kejujuran, amanah, diplomasi, pemersatu, dermawan, bertanggung dan sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikan yang pastinya dari anak itu. Maka ketika dia sudah masuk TK, nilai-nilai kebajikan ini mereka sudah tanamkan dan ibu-ibu semuanya di rumah sudah tanamkan. Betul ya? Ya kan? Dilarang berbohong karena berbohong itu dosa. Tapi kita sendiri kadang-kadang suka bohong. Betul ya? Bunyi apa bu? Es krim. Anak lagi panas. Ma, es krim. Apa jawabannya? Bukan. Ada pakai begini. Ada begini. Apa lagi bu? Masih ngambek nih anak. Apa jawaban kita? Sudah dijual. Dari dua. Apa lagi bu? Jawaban kita? Nggak enak. Mana ada sih yang es krim nggak enak? Ini jadi kalimat-kalimat negatif yang akhirnya secara nggak sengaja kita menanamkannya itu kepada anak kita. Tapi kalimat positifnya yang harus kita kembangkan itu harus sebenarnya. Anak sakit, es krim lewat, harusnya kita bilang apa? Oh, kamu mau ya nak? Kamu ya deh, kamu ya kak. Itu kan sama. Nanti kalau kamu sehat gimana? Mau nggak? Anak jadi gimana? Berpikir lagi, oh iya, aku masih kurang sehat. Nanti kalau udah sehat baru aku makan. Yes. Akhirnya otaknya akan berpikir, bernalar, kritis. Tapi kalau kita bohongin, hujan dulu. Kan kita ngarepin hujan sekarang bu ya. Ngarepin hujan betul ya. Ada yang nggak ngarepin hujan? Nggak ada. Hujan dulu. Anak lagi hujan. Apa yang kita bilang? Sakit. Hujan baru. Nggak boleh. Mamalin. Apa lagi bu? Dan sebagainya. Akhirnya anak-anak kan berpikir, apa dia lagi hujan sakit? Gitu ya bu ya. Apa dia es krim pahit? Apa dia es krim nggak enak? Es krim enak banget kok.
akhirnya dia akan melabel ibu, melabel kita sebagai ibu sebagai apa? Ya, walaupun kalau menurut kita bercanda. Nah, ini kadang-kadang kalimat-kalimat yang apa namanya, yang sederhana, tapi sebenarnya itu anak itu kan al-abna kalau anak itu bagaimana ayahnya, anak itu bagaimana mamanya. Jadi anak itu jiplakan kita, betul ya? Betul ya? Iya. Mau yang laki-laki memang jiplakan kita ya anak kita. Makanya tetangga kadang-kadang ada yang bilang ini anakku belum banget, gitu ya. Ya kenapa? Karena anak dia anak kita, itu anak saya, beda. Nah ini kebutuhan dasar manusia tadi disampaikan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis. Tujuannya adalah mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa aja sih? Nah menurut William Glasser, kebutuhan manusia itu ada beberapa. Satu, penguasaan. Ada anak yang pengennya ini anak-anak apa namanya? Anak-anak golden boy. Anak-anak emas gitu ya. Kayak TV zaman dulu, anak emas ada tuh. Enggak boleh disentuh. Sampai orang tuanya nitip sama guru. "Ah, anak saya kalau bisa jangan satu kelas sama dia, Pak ya." Ada yang dia. Waktu di kelas, "Ma, anak saya jangan sama dia, Ma ya." Itu ciri-ciri orang tua yang kalau overprotective yang hanya menciptakan anak itu menjadi golden boy. Anak emas. Kemudian bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia, jadi pastilah bu, suami kita kerja untuk apa sih? Kalau bertahan hidup ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita aja sayang pribadi kalau di sini pengennya kan diterima. Ketika saya mengundang, pengennya ibu-ibu semua pada datang kan gitu ya. Perasaan itu tetap ada. Itu pun sama. Ibu sini juga kan ada harapan. Apa sih harapannya? Jangan sampai saya jawab-jawab di sini nggak ada yang dibawa ke rumah. Ya paling tidak ada ilmunya sedikit lah yang ibu bisa terapkan di rumah masing-masing. Kemudian ada kesenangan. Senangnya ibu senang nggak ada rezeki? Nggak senang ya? Senang nggak ada rezeki? Nggak senang? Ya alhamdulillah. Terus ada kebebasan. Makanya saya bilang tadi boleh sambil makan, boleh sambil ngemil, boleh sambil tiduran dan apa. Karena kebutuhan dasar manusia seperti itu. Bu, di kelas itu anak-anak dengan 35 anak punya karakter yang beda semuanya. Ya, ibu ngerasain kan? Pernah kan merasakan seperti itu kan? Kalau di kelas, apa ya? Baru sehari juga enggak itu. Kita setiap hari. Dan itu anak ibu loh. Tapi kita tidak mengutuk itu. Kenapa? Karena kita sadar kita sebagai ibu. Ya. Karena pada prinsipnya mereka butuh kebebasan. Ada kalanya gini bu, ketika anak dikasih sholat, banyak banget pak. Kenapa? Dia mempertahankan diri, bertahan hidup. Karena jenuh. Belajar itu jenuh seperti halnya sekarang ibu. Jenuh nggak bu? Jenuh nggak bu? Jenuh ya? Ya, jenuh. Belajar itu jenuh, nggak ada belajar yang jenuh. Kenapa? Karena saya kan paling nggak senang sama orang yang belajar. Karena kalau ibu sekarang pantatnya udah panas, kita bisa tadi juga. Oke, kita cepat saja. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia tujuannya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan dan jalan, untuk menjadi orang yang menginginkan dan mengalir sesuai dengan mereka. Konsep disiplin dengan identitas gagah. Ini yang sering diterapkan di sekolah. Kadang-kadang disiplin yang seperti ini akhirnya gagal. Gagal gimana? Terbukti dengan hasil pendidikan kita zaman dulu. Ibu produk CBSA atau KBK atau K13? CBSA ya. CBSA kan ada ya? CBSA cara belajar siswa aktif. Tapi banyak hukuman masih kan ibu ya? Kalau nggak kerjain PR
pilih angka 1. Atau nulis, Cubit sih. saya tidak akan mengulangi lagi. Masih Bu ngerasain itu? Ya. Sekarang kayak begitu. Siswa itu nolak. Kenapa? Karena dia sudah lebih kritis daripada itu. Nah, konsep disiplin dengan Nidra yang pertama adalah kalau seandainya guru atau orang tua menerapkan hukuman ibu punya anak, ketika anak ibu melakukan satu kesalahan, kemudian ibu tidak konsisten dengan hukuman yang ibu berikan, pasti dia akan melakukan hukuman kesalahan yang sama. Contoh, dia melakukan kesalahan, misalnya buang sampah sembarangan sebagainya, ibu hanya menggetak saja, buang sampah sembarangan, buang rumahnya, pasti dia akan mengulangi lagi. Tapi kalau dia pakai segitiga restitusi, dia akan berpikir ulang. Lagi capek Bu kalau kita pakai ulang terus sebenarnya. Yang paling enak apa? Ngobrol bareng. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih putranya Ismail, nggak pakai emosi. Nanya, "Mandur mana kau? Wahai anakku, bagaimana menurut?" Itu Nabi. "Aku bermimpi harus menyembelih engkau 3 kali 3 malam berturut-turut. Bagaimana menurutmu?" Kalau kita, anak kita, kalau kita bukan Nabi, bukan Siti Aisyah juga, bukan Siti Fatimah juga, pokoknya mama. Ibu ya, kalau sudah pakai pokoknya, berarti kita sudah seolah-olah mendewakan kita atau memposisikan diri kita menjadi Tuhan. Akhirnya anak gila orang tua. Gila. Gila. Wah, jangan dulu, jangan di rumah, kenapa? Mau aku galak. Nah, konsep disiplin dengan ide sukses, berikan konsekuensi. Nah, kok kemarin telat? Iya mah. Terus sudah makan? Belum. Terus kalau kamu nggak makan gimana? Ya lapor mas sekarang. Gitu. Ada komunikasi nggak? Iya. Tadi pulang jam segini. Apa yang terjadi? Apaan sih mama? Gak jelas banget. Akan begitu kan? Ngotot-ngototan nggak? Makanya berikan konsekuensi yang tepat. Apalagi kalau sampai kamu ibu memukul, wah, akhirnya dia akan pasti mengulang kesalahan yang sama. Kenapa? Ada yang dicubit. Keseringan kita nyubit, anak udah paham. Main handphone terus, anak apa, mama rumah, main handphone juga, kenapa? Ya paling ambil doang, sejam 2 jam, itu boleh main lagi. Kan gitu kan, benar nggak? Kenapa? Karena kita tidak memakai konsekuensi dan tidak memakai restitusi. Kalau kita pakai ini, buat konsekuensi dan restitusi, anak insya Allah akan menjadi anak yang saleh dan saleh. Karena mereka yang buat sendiri konsekuensinya apa? Karena mereka yang buat sendiri ada komunikasi ketika kita melakukan restitusi. Jangan sampai kita seperti dewa yang seolah-olah anak itu nggak boleh salah. Kita harus menjadi teman, kita menjadi manajer agar apa? Agar ada kesalahan, kita bela kesalahan itu. Tujuannya apa? Belanya itu bukan membela anakku benar, bukan begitu. Belanya kesalahan itu harus kita tuntut agar menjadi kebenaran dan tidak dilakukan. Jadi ya. Nah, ini konsep disiplin dalam instruksi. Nah, sedikit saja pengertian restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi salah, nggak apa-apa. Ibu ya, jadi tolong sampaikan ke anak-anak di rumah, salah tuh nggak apa-apa. Kita lagi belajar. Dan guru juga pasti akan salah. Kenapa? Karena jadinya guru juga manusia. Nggak ada guru yang benar semua. Kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah pasti akan melakukan kesalahan juga nantinya. Jadi salah itu nggak apa, berbuat salah yang tidak boleh. Setuju Bu? Jadi salah itu nggak apa-apa. Nah, karena salah itu tidak apa-apa, maka ciri-ciri segitiga restitusi adalah
bukan untuk menebus kesalahan, tapi tujuannya untuk belajar. Kalau bahasa anak zaman dulu, move on ya. Nah, ini perbedaannya. Hukuman yang dulu pernah kita lakukan. Contohnya, siswa sering tidak mengerjakan PR, hukuman. Guru menghukum tersebut 15 menit. Pernah nggak Bu? Pernah. Tapi pernah lihat teman yang gituin nggak maksudnya? Pernah ya. Nah, di sekolah kita masih ada. Guru marah dan murid takut. Iya enggak? Wah, kalimat dia enggak. Udah kalimat dewa banget. Kalau anak-anak mendiamkan anak-anak gimana bunyinya? Tepuk biang gitu ya. Itu kan satu solusi sebenarnya. Daripada pakai nada tinggi, akhirnya apa namanya darah tinggi naik, setruk lama-lama. Cuman kalau di rumah kan bingung gimana, anak-anak lagi bercanda, anak-anak terputih, nggak mungkin. Kata ayahnya, dia pengen jadi guru. Tapi cara yang terbaik yang ibu miliki, kenapa? Umum madrasah ula. Ibu itu adalah tempat belajar pertama bagi anak. Konsekuensi guru memberikan untuk penyampaiannya saat atau penyampaian semenit kali lipat. Pernah Bu melihat guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Akhirnya saking tegasnya dulu ke SMA, ibu kan takut banget ya. Dan guru salaman, kamar mandi salaman, buat kamar mandi salaman, betul Bu? Tapi kalau ada diskusi, keyakinan kelas dirinya, dan betul menjelaskan masalahnya, ngobrol bareng. Ini masalah. Bu, kenapa kita diciptakan telinga 2, mulut 1? Banyak mendengar daripada kalau saya dari tadi banyak bisa ya Bu. Itu bagaimana rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah. Komunikasi, suami mendengarkan istri, istri mendengarkan suami. Saya kayak nasihat apa pernikahan ini ya Bu ya. Artinya memang itu seperti itu. Guru dan murid, murid dengan orang tua dengan murid, guru dengan orang tua itu sama. Telinga kita ada 2, harus banyak mendengarkan dulu, baru kita bisa. Lihat. Nah lihat, 5 posisi kontrol eksekusi. Ada satu yang mendukung, membuat sesuatu salah, teman, memantau, posisi di mana kan kita? Nah ini contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat baca bendera. Kalau guru penghukum atau orang tua penghukum di rumah, pasti disuruh balik depan barisan, dipisahin barisannya. Kalau memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang konsekuensinya, ya memantau. Kalau teman, ayo dong. Ya kalau saya sudah dengar tadi ada telepon. Mas mana? Oh si datang, ayo dong, mau pada kumpul nih. Itu bahasa Inggris kali ya? Tepan ya? Ada pembuatan tersalah berapa kali berikutnya kecewa nak mama sama kamu. Ibu ngomong begitu ke anak, itu anak kena mental lagi. Walaupun anak kita nggak berhasil, tapi mantap. Paling tidak, walaupun kamu sudah juara hari ini, bukan masalah menang atau kalahnya. Kamu sudah punya panggung, kamu sudah punya pengalaman. Yakin anak. Tapi kalau kita ngomong, cuma pasti aku kalah juga. Anak kena mental langsung. Ya. Nah, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaiki kesalahan. Kita bisa terapin semua, tapi kita tinggal pilih dari yang 5 ini mau yang mana yang kira-kira yang paling bijaksana yang harus kita terapkan. Kira-kira kalau saya bertanya sama ibu, dari 5 ibu pilih berapa? Semua?
kan? Kita teruskan lagi dong tentunya. Karena percuma kalau seandainya sudah diinformasikan, sudah kita salurkan, sudah saya sampaikan, kita masih tetap terima pakainya. Harus kita wujudkan dong. Agar apa? Agar kita baik, anak kita juga menjadi baik. Kenapa? Karena ketika kita sudah berbuat baik sama anak kita akan terbentuk karakternya, dan nanti dia akan mengikuti pola kita. Dalam pemarah, terus ada tuh pemarah keturunan ada juga. Neneknya tuh pemarah-marah, marah-marah. Sampai anaknya bengis banget gitu ya. Ada yang sudah sejalan seperti itu. Tapi ada juga yang neneknya kalem, mamanya kalem, anaknya kalem. Ada kan yang gitu ya? Ada pola asli. Sekarang dari hikmah ini kita mau menerapkan pola asli yang mana? Apakah lebih banyak diskusi? Kalau banyak diskusi berarti banyakkan apa disebutnya? Family time, waktu yang berkualitas untuk keluarga kita, walaupun satu hari. Ini pernah ngobrol sama anaknya? Sering? Ngobrolin apa? Kegiatan di sekolah. PR? PR? Kegiatan. Di luar itu nggak ada? Banyak sih Pak. Banyak ya? Biasanya kalau mau tidur. Ya. Bahasa-bahasa yang itulah yang tidak dimiliki kepada seorang anak. Ya, maka Rasul tidak salah bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Pertahankan itu agar apa? Agar anak kita selalu kita jaga. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak berat? Mengapa kita memiliki perhatian tentang penggunaan helm pada saat dalam beberapa motor? Karena kita yakin bahwa kalau seandainya kita bablas juga kejadian pasti akan terjadi. Lebih baik kita berhenti. Jadi kalau keyakinan kelas seperti saya sampaikan tadi, itu lahirnya dari diri kita. Ya. Tapi kalau peraturan kelas atau tata tertib sekolah itu karena memang kita takut dengan itu. Ada, ya tetap harus ada. Kenapa? Karena biar make semuanya. Ya. Tapi insya Allah lambat laun, walaupun dia masih tidak tertib atau peraturan sekolah, nanti kalimatnya kalimat positif yang akan dikedepankan. Walaupun namanya Contohnya gimana? Biasanya kan kalimat itu jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kita ganti kan, buanglah sampah ada tempatnya. Ya. Sholat tepat waktu. Jadi kalau nggak tepat waktu salah dong. Kan gitu ya, Bu? Sholat tepat waktu. Berarti kalau nggak sholat tepat waktu salah nggak? Kalau kita nggak keburu dan sebagainya ada uzur dan sebagainya, apa boleh ditunda sedikit? Kan boleh. Berarti kalimat positifnya gimana? Jangan lupa, jangan dan lain sebagainya. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini saya dengan Fatimah. Anak-anak ini ya, lihat betapa senangnya mereka. Saya kayak Iman senang, ya, tapi nggak tahu dari senang mana. Tapi kalau saya lihat dari mereka sih ya senang, gitu ya. Nah, karena saya menganggap mereka itu ya teman, ya anak, ya sebagainya. Karena mereka itu ya, saya ini sebagai petani, saya ini sebagai nelayan, saya sebagai lapangan, dan mereka tinggal kami harap potensinya sudah ada. Mau benar mau enggak, mau bagus mau tidak, itu tidak masalah. Yang penting mereka sudah mencoba. Nah, kayak kita lebih abstrak, menyadari besar, juga bentuk positif. Nah, ini sedikit dari positif yang saya sampaikan. Jadi, pada intinya ada 3. Yang pertama, ketika si anak ada sebuah kesalahan yang dilakukan, yang 3 itu, stabilkan identitas dulu. Ya, apa itu stabilkan identitas? Biasanya anak atau kita kalau melakukan kesalahan yang kelihatan itu dari fisik saja. Kalau kita melakukan kesalahan, murung, takut, apalagi nangis, apalagi uring-uringan. Ya, benar ya? Kenapa? Karena pada prinsipnya, walaupun dia sudah berusia 40 tahun ke atas ataupun masih balita, kalau balita kan nangis.
Kalau 40 tahun ke atas, ya mau ngomong malu. Kenapa punya istri yang belum menikah terus gitu kan ya? Makanya kan dia uring-uringan gitu. Uring-uringan gitu kan. Nah, maka stabilkan dulu. Aja ngomong. Kalau ibu gue gitu. Gitu ya. Ngopi ya. Stabilkan dulu. Kalau sudah stabil, baru tanya selanjutnya. Kenapa? Ada masalah apa? Anak juga sama. Diam. Nangis. Tambah nangis tuh. Benar nggak? Anak kecil lagi nangis. Jawab. Tambah jadi. Bagaimana cara mengontrolnya? Kalau saya, Bu, ada kemarin di Fatimah, nangis, dulunya nangis. Oke, Pak, ada yang nangis, Kenapa? Tahu saya, kenapa nangis? Kamu tahu ceritanya? Tahu Pak? Oke, kamu terus dimasuk. Yang nangis dibuat. Coba ceritakan. Nah, saya suruh gitu, nangis dulu. Oke, ya sudah, kamu sudah. Kamu mau cerita atau nangis dulu? Kamu mau cerita? Kalau mau cerita, nangisnya berhenti dulu. Kalau mau nangis, nangis dulu. Satu-satu. Kayaknya nggak mau kamu cerita, tapi sudah nangis. Ya Pak. Ini Pak. Berhenti nggak nangis? Berhenti nggak? Cuma ini. Dia tambah nangis. Jadi kita punya trik, kita punya cara. Yang tergantung kita bagaimana cara kekerasan atau cara baik. Ya, terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau tahu alasannya apa, keyakinan. Oke, kalau kamu melakukan kesalahan itu, kira-kira kamu punya keyakinan yang sudah kamu tahu. Kalau berbuat yang kamu lakukan kesalahan ini bahwa itu suatu kesalahan yang sangat besar, bolehkah kamu mengulanginya? Kalau dia sudah mempunyai keyakinan di kelas tersebut, aturannya sendiri di kelas, dia akan ingatkan. Di rumah juga sama. Ya. Kalau kamu mengulangi kesalahan yang sama, kira-kira apa sih yang terjadi dengan ayah, dengan mama? Kalau kamu lakukan, pasti dia akan jawab sendiri. Ya, Pak. Terus kalau sudah gitu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, maka kita minta maaf ya. Akan keluar sendiri dari mulut kecil. Itu yang kita harapkan, tidak ada tekanan dari dia. Tapi kalau minta maaf, itu anak-anak ini minta maaf, ini gitu kan. Jadi kalau benar minta maaf dari hati. Saya kira itu sudah ada berkemana. Ada pertanyaan atau tidak? Bisa banget ya. Nggak akan ada pertanyaannya. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Bagaimana cara penanganan anak? Ini sekalian praktik aja sih sebenarnya. Kalau memang tidak ada, kita tutup. Ada Bu? Tidak ada? Jadi intinya satu, ketika anak melakukan kesalahan, jangan menganggap diri kita paling benar. Ketika anak melakukan kesalahan, diskusikan. Sebab dengan kita mendiskusikan, kita sama juga dengan memanusiakan manusia. Sebab apa? Anak ya manusia. Jangan sampai terkesan anak kita ketika melakukan kesalahan, pokoknya masuk neraka. Ini enggak gitulah. Seolah-olah neraka punya kita. Siap. Terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Gus. Ya. Demikian materi yang telah disampaikan. Benar tidak ada pertanyaan? Atau masih gratis loh? Ya, oke. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Ida ini dapat kita manfaatnya. Materi ini
kasih